Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Ia menjadi khalifah pada usianya yang ke-69 tahun, menggantikan Umar bin Khattab. Utsman merupakan khalifah yang berjasa dalam membukukan Al-Quran. Ia juga dikenal sebagai saudagar yang kaya tetapi sangat dermawan. Ia tidak ragu mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Kepribadian Utsman merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati, hingga membuat Rasulullah mencintai Utsman. Utsman menikah dengan dua putri Rasulullah. Yang pertama adalah Ruqayyah yang meninggal setelah Perang Badar. Utsman merasakan kesedihan yang mendalam sepeninggal Ruqayyah. Hingga akhirnya Rasulullah menasihatinya untuk menikahi seorang lagi, anak perempuan beliau, Ummu Kultsum. Ruqayyah adalah kakak dari Ummu Kultsum. Mereka lahir dari pernikahan pertama Rasul dengan Khadijah binti Khuwailid. Awalnya Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Sementara Ummu Kultsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Ruqayyah dan Ummu dalam keadaan masih suci atau perawan. Hingga akhirnya Ruqayyah dinikahkan dengan Utsman dan kemudian mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di Habasyah, Ruqayyah melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian Utsman bersama keluarga kecilnya kembali hijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badr untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi Rasulullah memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Ruqayyah yang dalam keadaan sakit. Tatkala kaum muslimin bersukacita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam perang, justru keluarga Utsman dirundung kesedihan atas kepergian istri tercintanya pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Utsman menikah dengan Ummu Kultsum pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah juga meninggal sang istri Ummu Kultsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua putri Rasulullah, Utsman mendapat julukan sebagai Zun Nurain atau sang pemilik dua cahaya. Dalam sebuah riwayat oleh Imam Muslim, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa?" Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim Rasulullah untuk menemui Abu Sofyan di Mekah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Pada saat perang Zatirika dan perang Ghatfan berkecamuk, di mana Rasulullah memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat sebagai wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli mata air yang bernama Rumah dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua,
diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Namun 4 orang mengundurkan diri, hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah ia, yang saat itu berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 24 Hijriah. Utsman adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima atau haji. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya dengan membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Selain itu, Utsman juga membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap, dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun, hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan, sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Khalifah Utsman kemudian dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, dimulai dari bulan Ramadan hingga Zulhijjah. Beliau diberi 2 ultimatum oleh pemberontak, Gafiki dan Sudan, yaitu mengundurkan diri atau dibunuh. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Peristiwa pembunuhan Utsman berawal dari pengepungan rumah Utsman oleh para pemberontak selama 40 hari. Ia wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah dan dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Utsman bin Affan. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.